Shalom, Bapak Ibu dan Saudara dari semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali untuk kita boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Allah. Amin. Dan hari ini saya percaya di hidup kita masih percaya akan Tuhan. Amin. Masih terus tekun setia kepada Tuhan. Yes. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Haleluya. Dia Tuhan yang setia. Amin. Bahkan Tuhan sudah membuktikan Dia rela mati di kayu salib bagi kita semua. Oleh karena itu saya mengajak kita semua hari ini, mari kita naikkan pujian penyembahan kita. Kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan dengan nyanyian syukur dan hati yang penuh rindu akan Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua dimanapun saudara berada, yang hari ini boleh bersama-sama dengan kami dalam channel YouTube Zoe Life Church. Mari kita boleh bersama-sama kita menaikkan doa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua yang boleh kami alami. Kami katakan bahwa semuanya sungguh amat baik, karena rencana-Mu begitu indah dalam kami. Maka di hari ini Tuhan, kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami kepada Tuhan. Tuhan yang menjamah kami, mengurapi kami, yang membuat semuanya baru, sehingga kami terima kesegaran, kekuatan, bahkan pemulihan di segala kehidupan kami. Dan hari ini biarkan kami memuliakan nama-Mu. Kami berkata darah Yesus ada pada kami, karena darah-Mu itu yang menebus kami, yang telah menyucikan kami, memperdamaikan kami dengan Engkau. Dan lebih-lebih darah Yesus Kristus telah membenarkan kami. Kami menyerahkan semuanya Tuhan untuk hari ini, bahwa kami semua ada di hadirat-Mu. Kami menikmati Engkau, kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami percaya anugerah-Mu, berkat-Mu yang baru bagi kami terjadi. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Daniel. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang tak pernah gagal dalam rencananya. Dan apapun yang sedang kita gumuli, sedang kita jalani hari-hari ini, percayalah bahwa kita tidak akan pernah sendirian. Amin. Karena Dia adalah Bapa yang setia, Bapa yang selalu mendampingi kita. Mari saudaraku, sama-sama dengan kami kita nyatakan pujian, kita ekspresikan itu bahwa Dialah sukacita kita. Sukacita daripada Tuhan bersifat kekal. Haleluya. Come on. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Mari bertepuk tangan, ikuti ramai ini saudaraku. Come on, sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, Amin. kebaikan. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Karena Dia di dalam kita, maka kita dapat mengatakan bahwa kita tidak mau khawatir atas apapun. Katakan, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Haleluya. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan sekali lagi, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Yes. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Engkau, Tuhan yang tak pernah tertidur bahkan terlelap. Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Tuhan yang begitu peduli akan setiap keberadaan hidup kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau dapati ungkapan syukur dan terima kasih kami. Biarlah ini merupakan pernyataan iman kami dan doa kami di dalam pengharapan kami akan Engkau. Engkau dapati pengakuan itu daripada kami saat ini. Haleluya. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya.
Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya selalu Kau jawabannya. Mari sekali lagi saudaraku, nyatakan. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya, ku tak sendirian. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya, ku tak sendirian. Yesus, aku percaya, Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya, selalu Kau jawabannya. Yesus, aku percaya, Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya, selalu Kau jawabannya. Biarkan musik melantunkan pujian ini. Kita naikkan syukur secara pribadi. Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih. Kau setia. Haleluya. Bersyukur memiliki Engkau. Pujian syukur kami nyatakan pagi ini. Mari katakan lebih lagi. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya, selalu Kau jawabannya. Mari lebih lagi nyatakan. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Bagiku, bagiku saudara. Yesus, aku percaya, selalu Kau jawabannya. Mari sekali lagi nyatakan. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya, selalu Kau jawabannya. Selalu Kau jawabannya. Selalu Kau jawabannya.
Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Kita akan masih mempelajari arti baptisan. Kali ini sesuai dengan kitab Efesus. Ya. Saya akan ajak Anda untuk terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami sangat membutuhkan pewahyuan, hikmat, pengertian yang dari Tuhan. Dan kami percaya kami akan memahami, mengerti dengan baik dan benar kebenaran firman-Mu. Dan ada darah Yesus dalam hidup kami. Kami percaya, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, minggu kemarin kita mempelajari baptisan sesuai dengan kitab Roma. Sekarang kita mempelajari baptisan, masih dalam baptisan sesuai dengan Efesus. Ya. Apakah perbedaannya mencolok? Saya katakan tidak. Tetapi satu dengan yang lain melengkapi supaya kita punya pemahaman lebih luas. Saya akan ambil dari Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan karena dosa-dosamu." Apa arti ayat 1 ini? Ayat 1 ini berbicara begini, bahwa tatkala kita dikuasai oleh pelanggaran-pelanggaran, tatkala kita dikuasai oleh dosa-dosa, sesungguhnya hukumannya sudah ada, yaitu mati. Ya. Kemudian ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya. Jadi rupa-rupanya orang-orang yang melanggar, orang-orang yang melakukan dosa, itu sedikit banyak ada pengaruh dari roh-roh yang menguasai. Disebut roh kerajaan angkasa, roh-roh jahat itu. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Ya. Nah, ini kriterianya lebih jelas lagi. Jadi manakala kita ini hidup di dalam nafsu hawa nafsu, nafsu daging, dan menuruti kehendak daging, sesungguhnya kita sudah termasuk ke dalam orang-orang yang ayat 1, ayat 2 tadi katakan. Jadi dosa pelanggaran didorong oleh daging, nafsu kedagingan. Ya. Nafsu kedagingan ini banyak sekali. Ya. Supaya kita bisa mengerti, saya ajak Anda untuk melihat dulu Kolose pasal yang ketiga. Dan ada perintah yang disampaikan di situ, yaitu Kolose 3 ayatnya yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi,
yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, itulah kedagingan. Kita lanjutkan lagi ayatnya yang keempat. Tetap dari Efesus 2 tadi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Perhatikan ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Ini dasar. Ya. Allah yang kita sembah, Allah yang kaya dengan rahmat. Ya, rahmat-Nya itu besar sekali, tidak minim. Kemudian kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada Anda dan saya. Ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, inilah yang harus kita tangkap. Ini kalimat yang baru saja kita baca, kita mulai nangkap dan mulai ngerti. Ayat yang kelima yang baru saja kita baca, telah menghidupkan kita. Ya, kita menemukan ayat yang mirip dengan Roma 8 yang kemarin sudah kita pelajari. Roma 8 ayat yang ke-11 itu dikatakan, dan jika roh Dia, roh Tuhan, ya, ayat 11. Dan jika roh Dia, roh Tuhan, Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Kemudian dikatakan, maka Ia, roh Tuhan tadi, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-8 kita mendapatkan pengertian. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yang tinggal di dalam hidup Anda dan hidup saya, menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Tubuh yang fana ini dibuat menjadi hidup, berarti tidak menjadi fana lagi. Kita sudah mempelajari fana itu apa. Fana itu tubuh yang fana mudah dikuasai penyakit, mudah dikuasai masalah, persoalan, kesulitan, kemiskinan, jalan buntu, nasib buruk. Nah, sekarang di dalam ayat yang kelima kita membaca hal yang mirip. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Apa artinya? Di dua bagian ini Roma berbicara roh yang sama yang membangkitkan Yesus sekarang menghidupkan tubuh kita yang fana. Apa artinya? Artinya tubuh kita tidak boleh dikuasai oleh fana, tetapi harus dihidupkan oleh roh yang membangkitkan Yesus. Sekarang di sini kita juga ketemu ayat yang kelima. Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita ini butuh dihidupkan. Ya. Kalau tidak dihidupkan, kita nggak bisa masuk bersama-sama dengan Kristus. Butuh dihidupkan itu tadi. Kita lanjutkan lagi yuk.
Ayat 5 sekali lagi saya baca, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Mati di sini bukan kondisi mati, tetapi kita yang melakukan kesalahan tadi dapat vonis mati. Jadi kondisi kita mati. Seperti hal ini bisa saya gambarkan tatkala ada orang berbuat pelanggaran ke hukum negara. Dia membunuh bukan satu orang, mungkin lebih dari satu ya. Dan itu selalu direncanakan. Biasanya hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Pada waktu keputusan itu sudah diputuskan hukuman mati, masih belum mempunyai kekuatan. Jadi ada tingkat banding. Waktu banding yang pertama tetap vonis hukuman mati. Kemudian ke mahkamah, hukuman mati belum dieksekusi. Jadi secara hukum yang memutuskan hukuman mati itu melekat pada hidup orang itu. Walaupun kondisinya masih hidup, tapi dia sudah dijatuhi hukuman mati, tinggal eksekusi. Begitu juga dengan Anda dan saya sesuai dengan Efesus pasal 2. Tatkala kita ini dikuasai daging, sesungguhnya kita ini sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kita ada di situ. Kenapa? Karena kita ada di situ, akibatnya kita ini selalu dikuasai kedagingan. Nah, hukum Tuhan berkata, kondisi Anda dan saya dalam kondisi mati. Kita lanjut dulu ya, ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, Kristus, di surga. Wow. Jadi ini salah satu arti daripada baptisan itu. Jadi kita dihidupkan oleh Bapa di surga untuk menerima kasih karunia yang besar yang tadi sudah kita baca. Dan karunia yang besar ini dijabarkan oleh ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Allah telah membangkitkan kita juga. Jadi Anda dan saya ikut dibangkitkan bersama Kristus. Kapan? Melalui baptisan. Ya. Kita nanti akan mempelajari beberapa baptisan sesuai dengan Roma sudah, sekarang sesuai dengan Efesus, nanti kita akan mempelajari bagian lain. Itu semua dalam rangka baptisan. Dan baptisan itu sekali lagi saya sampaikan, jangan dimengerti dengan pengertian sendiri. Tatkala kita mempunyai pengertian sendiri, itu akan merepotkan, kita nggak akan bisa paham seluruhnya. Kita harus mengikuti, memahami, mengerti sesuai dengan yang Tuhan mau kita ngerti, yaitu melalui Alkitab. Nah, di sini dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia, Bapa di surga, telah membangkitkan kita juga. Jadi Anda waktu dibaptis, pengertiannya Anda dimasukkan di dalam penderitaan Kristus, kesengsaraan Kristus, penyalipan Kristus, kematian Kristus, penguburan Kristus, dan kebangkitan bersama Kristus. Itulah arti baptisan. Maka pada waktu kita sudah dibaptis, kita ikut dalam paket ini.
menderita bersama Kristus disalib, mati, dikuburkan bersama Kristus, waktu Kristus bangkit, kita ikut bangkit. Dan di sini dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus, kita nggak pernah di luar Kristus. Waktu Kristus disalibkan sekian ribu tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, kita ikut dalam penderitaan salib. Waktu Kristus mati, kita ikut mati. Kristus dikuburkan, kita ikut dikuburkan. Waktu Kristus bangkit, kita ikut bangkit. Nah, disinilah ya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia, Bapa di surga, telah membangkitkan kita juga. Anda dan saya sudah dibangkitkan juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, Kristus di surga. Pemberian tempat di surga bukan hasil usaha kita. Bukan. Kasih karunia. Kita percaya, kita mau dibaptis. Nah, waktu mau dibaptis inilah kita ikut menderita salib bersama Kristus. Mati bersama Kristus. Dikubur bersama Kristus. Waktu Kristus bangkit, kita ikut dibangkitkan. Bukan cuma ikut dibangkitkan saja, tetapi ikut diberi tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Oh, haleluya. Inilah yang harus kita pahami. Surga diberikan bukan hasil usaha kita. Bukan. Tapi ketaatan kita, kita percaya, kita mau dibaptis. Ya. Minggu kemarin saya sampaikan, saya pernah diskusi dengan seorang bapak yang lebih senior dari saya. Dan waktu berjumpa itu saya bertanya, berapa lama sudah bergereja? Dia katakan 15 tahun. Saya tanya, sudah dibaptiskah? Dia jawab, belum siap. Saya juga sudah sampaikan minggu kemarin, saya bilang begini, ini andai kata Pak, ada seseorang datang, orang yang sukses luar biasa, kemudian dia menjumpai Anda dan saya ada di situ. Bapak yang ini yang baru datang tadi berkata, Pak, saya mau kasih uang kamu sekian M. Apakah Anda akan menjawab, maaf, saya belum siap? Orang itu berkata, wah kalau ini lain. Saya bilang Anda harus ngerti rahasia baptisan. Sehingga Anda tidak akan berkata ini lain. Ya. Nah, melalui pengertian, melalui penjabaran Efesus, kita memahami bahwa melalui baptisan, ternyata Tuhan memberikan tempat. Oh, kalimatnya jelas. Ya. Bukan hasil usaha. Saya ulang lagi ayatnya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia, Bapa di surga, telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat. Jadi yang memberi tempat itu Bapa di surga. Bukan hasil usaha kita. Ini yang harus kita pegang. Ya. Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, Kristus, di surga. Oh, haleluya. Saya baru saja melihat di dalam bahasa aslinya memang seperti itu. Ya. Sekarang kita lanjut. Supaya, ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang, Ia, Bapa di surga, menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi pemberian tempat di surga adalah kasih karunia-Nya. Dia punya kekayaan kasih karunia. Jangan dilepaskan kekayaan ini dari kasih karunia ya. Jadi kasih karunia yang sangat besar.
kepada Anda dan saya. Dan kasih karunia itu melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kita simpulkan bahwa pemberian tempat di surga bukan berdasarkan karena Anda orang yang setia, karena Anda orang yang jujur, karena Anda bukan karena Anda itu berbelas kasihan kepada siapa-siapa. No. Tidak ada satu kriteria pun yang dipersyaratkan. Ini benar-benar pemberian Tuhan. Dan ini kebangkitan ini hanya dapat diberikan melalui baptisan. Jadi sekarang kita nangkep dan paham bahwa pemberian tempat di surga bersama Kristus karena melalui baptisan. Sekarang ayat yang ke-7 sudah kita baca. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi Anda dan saya ini karena kasih karunia diselamatkan, dan kasih karunia ini butuh respon dari kita. Respon kita adalah iman. Apa artinya? Artinya, tatkala kita sekarang pagi ini mendengar berita melalui baptisan, Anda mendapatkan tempat di surga bersama Kristus. Ini diberikan bukan karena Anda baik, bukan karena Anda penyumbang terbesar, bukan karena Anda aktivis, Anda selalu membersihkan gedung gereja dan lain sebagainya. Bukan. Tapi karena iman. Apa artinya? Artinya tatkala Anda ngerti bahwa melalui baptisan itu Anda mendapatkan tempat bersama Kristus di surga. Sekarang respon Anda gimana? Responnya adalah Anda mulai memperkatakan, Tuhan, melalui Efesus pasal 2 ayat 1-10. Sesungguhnya aku ini orang yang mempunyai banyak pelanggaran dan dosa, karena aku hidup di dalamnya. Dan karena aku ini mengikuti pengaruh-pengaruh dari roh-roh jahat, aku selalu mengikuti hal-hal duniawi. Namun, aku percaya kepada Yesus. Aku dibaptis ke dalam Kristus. Dan Alkitab menjabarkan, tatkala aku dibaptis, sesungguhnya aku mengalami penderitaan salib Kristus. Aku telah mati bersama Kristus. Aku telah dikuburkan bersama Kristus. Dan waktu Kristus bangkit, aku ikut dibangkitkan. Dan firman Tuhan berkata, tatkala aku dibangkitkan, firman Tuhan berkata bahwa Bapa di surga membangkitkan aku dan memberikan tempat di surga bersama-sama Kristus. Pemberian ini karena kasih karuniamu yang besar, bukan karena kebaikan, tapi pemberian dari Tuhan sendiri. Dan aku percaya, mulai hari ini ke depan, aku ngerti persis, aku telah Tuhan berikan tempat bersama Kristus di surga. Inilah respon iman yang harus kita kerjakan. Ya. Nah, selanjutnya saya baca masih di dalam ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu, saya dan Anda, diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Bapa di surga. Bayangkan, bukan usahamu, bukan karena Anda baik,
Ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Oh, bukan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Anda nggak pernah bisa lepas dari Kristus Yesus. Anda dan saya diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang kita kerjakan ini bukan usaha kita. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah sudah mempersiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita melakukan pekerjaan yang telah diberikan adalah karena respon kita mengucap syukur untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan. Nah, inilah yang harus kita pegang arti daripada baptisan itu sendiri. Seringkali orang Kristen tatkala terlibat dalam diskusi sesama anggota gereja, saya pernah mendengar tatkala mereka diskusi, apakah kamu percaya kamu setelah mati kamu masuk ke surga? Orang itu menjawab, yang ditanya menjawab, ya mudah-mudahan, saya kan percaya kepada Yesus. Hari ini saya memberikan satu penekanan. Jangan pernah ragu apa yang Alkitab katakan. Alkitab katakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga untuk memberikan tempat bersama dengan Kristus Yesus di surga. Jelas. Bukan usaha. Bukan usaha Anda. Bukan karena kebaikan Anda. Kalau Anda berbuat baik, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kehidupan kita ini selalu berbuah yang baik, yang baik, yang baik. Berbeda, ya. Bukan karena Anda berbuat baik, maka Anda diberikan tempat di surga. Saya berharap pagi ini ada sesuatu yang dapat Anda tangkap. Yakinlah apa yang Alkitab katakan ini benar adanya. Tuhan mengasihi Anda dan mengasihi saya. Kasih karunia-Nya itu sangat besar sekali. Bagi Tuhan dosa itu bukan masalah lagi. Karena hukuman, tatkala kita melakukan dosa, ada hukuman. Hukuman itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Banyak orang yang tidak memahami ini. Kenapa tidak bisa memahami? Karena punya pengertian sendiri. Saya berharap Anda yang sudah percaya kepada Yesus, jangan goyah sedikit pun. Jangan goyah. Pegang apa yang Tuhan Yesus telah katakan. Ya. Saya akan menutupnya dengan satu ayat yang saya ambilkan dari Yesaya. Yesaya pasal yang ke-45, ayatnya yang ke-23. Ya, supaya Anda yakin, jangan ragu-ragu. Ya. Ayatnya berkata begini. Ayat 23, bagian pertama, bagian A. Demi aku sendiri, aku di sini huruf besar, demi Tuhan sendiri. Aku, Tuhan, telah bersumpah.
Apa yang disumpahkan Tuhan? Dari mulutku, dari mulut Tuhan telah keluar kebenaran. Apa ini kebenaran? Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Suatu firman yang tidak bisa dibatalkan. Oh. Apa yang kita pelajari di dalam kitab Efesus pasal yang kedua tadi, ayatnya yang ke-6, ini yang Tuhan katakan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia, Allah, telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus di surga. Cukup jelas. Bukan berdasarkan Anda baik. Bukan. Semuanya itu tidak dan bukan persyaratan. Persyaratannya adalah Anda dan saya suruh percaya. Saya berharap pagi ini menjadi pagi yang menggembirakan untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya mau bertanya, kalau keselamatan kekal diberikan kepada Anda, apakah rezeki tidak diberikan? Kalau keselamatan kekal diberikan kepada Anda dan saya, apakah kesulitan-kesulitan hidup tidak diberikan jalan keluarnya? Yakinlah. Kebetulan kali ini kita berbicara mengenai baptisan. Saya hanya bisa mengatakan, kalau yang jauh lebih gede saja diberikan kepada Anda dan saya, apalagi yang kecil-kecil. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ya. Oke, ada baiknya saya akan membacakan 1 Korintus pasalnya 1 Korintus. Oh, haleluya. Pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan ini kalimat yang akan saya baca. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, hari-hari ini banyak orang berpikir, masalah kok nggak selesai-selesai. Banyak yang mulai jengah, banyak yang mulai ragu. Saya berharap Anda, dimanapun Anda berada, ingatlah Tuhan yang kita sembah. Firman-firman yang Dia ucapkan tidak bisa dibatalkan. Beliau sendiri tidak punya rencana membatalkan. Siapa yang bisa membatalkan apa yang beliau janjikan? Beliau sendiri nggak mau membatalkannya. Marilah kita memiliki iman. Jangan sia-siakan firman yang pagi ini Anda dengar. Saya berharap ini adalah waktunya Tuhan. Jangan pernah ragu sedikit pun. Milikilah iman. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan ajak Anda untuk masuk dalam Holy Communion. Saya akan berdoa, Tuhan meteraikan firman-Mu
kepada anak-anak-Mu yang mendengar berita firman pagi ini, dimanapun mereka berada. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran yang sudah mereka dengar masuk ke dalam roh mereka, dan oleh Roh Kudus dimeteraikan kebenaran itu. Tuhan, sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 13, belalah firman-Mu, karena firman-Mu berkata dalam Yesaya 45 ayat 23 bagian A, Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri, yaitu perkataan janji firman yang telah keluar dari mulut-Mu itu adalah kebenaran, yaitu suatu firman yang tidak bisa ditarik kembali, suatu firman yang Engkau tidak mau menariknya, dan Engkau tidak pernah merencanakan membatalkannya. Kami percaya. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami sekarang. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan perkataan iman kami sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ikutin saya, kita perkatakan perkataan iman. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus, sampai membentuk bilur-bilur. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman-Mu berkata, Engkau menebus kami dengan darah Yesus. Engkau menyucikan kami dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan kami dengan darah Yesus. Engkau membenarkan kami dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang telah memerdekakan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal-Mu. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Dan Engkau berjanji akan membangkitkan kami di akhir zaman. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu. Dan kami percaya apa yang telah Tuhan janjikan pasti terjadi. Kami mau mempraktekkan janji firman-Mu. Di dalam Galatia 6 ayat 17, firman-Mu berkata bahwa pada tubuh kami
ada tanda-tanda milik-Mu. Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu, darah Yesus. Dan kami tahu, menjadi milik-Mu, tandanya adalah darah-Mu sendiri. Itu sebabnya Tuhan, kami ambil darah-Mu, kami taruh pada tubuh kami. Seluruh tubuh kami taruh tanda darah-Mu. Firman-Mu berkata, mulai sekarang, pada tubuh kami ada tanda milik-Mu. Dan Engkau berjanji, mulai sekarang tidak boleh ada orang yang akan mencelakai kami, yang akan merugikan kami, yang akan menyengsarakan kami, bahkan roh jahat sekalipun. Tuhan, ini adalah firman-Mu dalam Galatia 6 ayat 17. Terjadilah dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami melanjutkan doa-doa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Hari-hari ini kondisi, situasi bervariasi. Kebanyakan situasi ini membuat kondisi jemaat-Mu yang telah Kau bentuk berdasarkan pengakuan Petrus itu mengalami kesulitan-kesulitan. Tuhan, bilalah firman-Mu sesuai dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Engkau berjanji memberi jalan keluar. Di dalam nama Yesus kami terima jalan keluar itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa demi nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan berikan pimpinan dan bimbingan-Mu. Dan kami sungguh percaya bahwa Engkau yang berjanji, Engkau juga yang akan melakukan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kebenaran firman-Mu itu harus terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan. Kami mendukung doa bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan yang telah menentukannya. Itu sebabnya terus kami berdoa Tuhan. Tambahkan hikmat Tuhan, pewahyuan Tuhan, dan pengertian yang dari Tuhan membuat pemimpin kami ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Dan kami juga terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami katakan ada darah Yesus pada tanah air kami ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ada darah Yesus yang telah membenarkan tanah-tanah untuk dikelola. Dan kami katakan tidak ada tanah yang gersang. Dan kami katakan Tuhan demi nama Yesus tidak ada tulah bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pembantu-pembantu Bapak Presiden, para menteri-menteri, menko-menko, kami dukung doa supaya mereka benar-benar melakukan tugasnya dengan jujur dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku percaya kebenaran firman sudah dibagikan untuk kami orang-orang percaya. Dan firman itu adalah janji-janji Tuhan yang tidak bisa ditarik kembali. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau Tuhan yang telah berfirman, Tuhan juga yang akan melakukannya. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Berdirilah, angkatlah
kedua tanganmu dan aku mau berdoa. Tuhan, aku berdoa demi nama Yesus. Aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat itu. Aku katakan darah Yesus itu menjadi tanda untuk mereka, bahwa mereka orang yang diberkati, tidak boleh ada tulah apapun namanya dari manapun datangnya. Dan aku juga berdoa Tuhan, damai yang dari Tuhan, sukacita, sejahtera itu turun atas mereka, agape yang dari Tuhan turun atas mereka. Mulai sekarang kami katakan mereka adalah anak-anak Allah yang diproteksi dengan darah Yesus. Keberhasilan, kesuksesan turun atas mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.